Diri sebab ada ilmu. Ilmu apa? Ada channel Krisna TV gak? Yang pernah lihat saya ketika ngisi di TV? Enggak? Atau pernah baca Tribun Jogja ketika saya? Gak apa-apa, katakan. Ada? Siapa mbaknya namanya? Oke, nah saya hanya 2 kata ya nama saya. Siapa? Kelihatan gak? Nama saya siapa? Ya, hanya 2 kata ya. Tapi ini teman-teman, meskipun hanya 2 kata yang Allah kasihkan ke saya melalui orang tua saya yakin bahwa saya sendirilah yang akan membesarkan nama saya. Di samping nama saya ada gelar apa itu? 2 gelar SPD, MM, itu gelar akademik saya. Sebelahnya lagi apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, itu gelar non akademis bisnis, ilmu mahal semua ada di situ. Kalian di sini saya memang udah punya azam dari dulu sebelum ketemu Bang Firman. Karena sebelum saya ketemu Bang Firman saya punya yang namanya ETC, Entrepreneur Training Center, yang mana saya punya 30-an anak-anak muda di Jogja S1, S2 ataupun SMA atau SMK yang dia punya jiwa sosial yang tinggi untuk mengabdikan dirinya ke panti-panti. Jujur kawan-kawan semua, yang namanya panti sebelum saya kenal sebelum sedekah itu saya itu benar-benar asing dengan dunia panti. Panti itu kayak apa, orang-orangnya seperti apa, saya benar-benar asing. Karena apa? Saya udah terlalu lihai, terlalu nyaman dengan dunia saya untuk berkarir dan berkiprah menghasilkan uang. Saya udah punya usaha, saya dipanggil di sekolah, kampus ataupun lembaga dengan honor yang cukup menggiurkan, bisa jadi per jam aja bisa 1 juta, 2 juta. Belum nanti kalau kita kena panggilan di TV. Nah, uang 5 juta itu bukan mustahil lagi untuk kita dapatkan per jamnya. Kayak gitu kawan-kawan semua. Nah, tapi itu yang menjadi titik balik saya, rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di balik itu semua, saya pernah yang namanya sakit parah, yang mana hari ini kalian lihat saya di sini, ini adalah merupakan catatan kehidupan saya, eskapad kehidupan saya yang kedua kalinya. Saya pernah kritis, pernah sama sekali gak ada harapan hidup. 6 tempat pengobatan, 3 di Jogja, 3 di Trenggalek, yang menyatakan harapan hidup itu tipis. Dan alhamdulillah dengan dengan takdir Allah, ternyata keajaiban itu benar-benar ada teman-teman semua. Saat saya sakit, uang SPP S2 saya korbankan sampai saya ambil cuti. Ya. Kemudian semua tabungan saya kuras habis karena per minggu aja saya harus nyiapin sekitar 500.000 untuk berobat per minggu, 1 kali berobat, 1 tempat. Saya ada 6 tempat. Nah, dan itu selama berapa? Selama 2 tahunan saya mengidap penyakit itu. Main gak heran ketika kalian lihat saya kurus kayak ini, karena saya baru aja sembuh. Naik motor aja saya tidak bisa sebelumnya. Saya kenal Bang Firman baru 2 bulan yang lalu, awal-awal Ramadan kalau salah itu. Itu sedikit perjalanan saya kawan-kawan semua. Jadi apa artinya? Ketika saya melihat hari ini teman-teman di sini, saya melihat mata-mata yang penuh harapan, mata-mata yang memberikan sinar bahwa kalian kelak insya Allah dengan izin Allah akan menjadi orang yang sukses. Nah, saya melihat itu. Nah, di sini di keilmuan ini memang salah satu kelebihan bagi orang yang punya itu, dia bisa sekilas melihat kalian. Baru aja saya masuk tadi, oh anak ini
ini seperti apa sih itu? Itu peka banget. Misalkan kamu namanya siapa tadi? Rista kayak apa gitu. Oh berarti anak ini. Terus sampingnya kayak gini. Hanya dari tatapan mata sama aura wajahnya aja bisa kelihatan gitu. Nah, itu ya teman-teman semua. Kita perkenalan dulu. Next. Ini asal saya tergalak. Hari ini sebenarnya bukan saya memotivasi kalian, tapi harusnya saya itu butuh inspirasi sama motivasi sama kalian. Karena apa kawan-kawan semua? Tadi malam saya dapat kabar dari orang tua saya bahwa di area pantai Jawa Timur, termasuk salah satunya Trenggalek, akan terjadi bencana tsunami yang ketinggiannya kurang lebih 8,9 magnitudo, dan itu mendekati gempa yang cukup besar di Aceh. Sampai hari ini saya berdiri di depan kalian, ini saya masih kebayang-bayang gimana ya nasib orang tua saya. Karena di jalan tadi saya lihat dari sumber lain, ternyata pemberitaan itu masih berjalan sampai sekarang. Nah, artinya apa? Entah nanti malam atau besok pagi akan terjadi seperti itu. Saya hanya dalam hati berharap semoga tidak terjadi. Dan saya juga minta doanya teman-teman semua, semoga keluarga saya di kampung diberikan keselamatan. Itu ya, amin. Nah, S1 UNY, ada yang UNY? Angkat tangan. UNY? Ada nggak? Di mana kampusnya? Di mana? Yang kuliah tadi? IKIP. EGRI. Itu bukannya UNY? Bukan. Dulu. Yang cabangnya UNY bukan? Bukan. Jurusannya apa? PGSD. Oh berarti ada ya? Iya, oke. Yang kedua saya ngambil S2 di beda kampus STIE gitu ada. Ada yang pernah dengar kampusnya? Belum ya? Itu karena itu kampus swasta. Saya ngambil S2 sebelum saya wisuda S1. Jadi kalau pagi saya masih di S1, sore sampai malam saya ngambil S2. Jadi double credit ya. Sambil kerja juga. Nah kayak gitu. Beratnya perjalanan saya di awal menginjakkan kaki di Jogja teman-teman semua. Nah, pekerjaan atau aktivitas saya entrepreneur, kemudian motivator, masih belajar dan bersosial. Salah satunya di Simpul Sedekah. Karena apa? Ketika kita mau berbagi ke panti, salah satunya insya Allah yang menolong nasib kita, hidup kita, Allah langsung. Percaya gak? Percaya gak? Percaya ya? Nah, maka dari itu buat kalian semua ya, buat adik-adik saya, teman-teman saya di sini ya, jangan patah semangat. Kalau nama anak panti itu hanya diartikan sebagai mereka yang tidak punya orang tua atau salah satu orang tuanya tidak ada, saya termasuk anak panti kawan-kawan semua. Kalau anak panti itu hanya diartikan bahwa mereka yang ekonomi atau orang tuanya tidak mampu, saya juga anak panti itu. Percaya nggak ada anak seorang petani sampai S2 berjuang sendiri? Percaya? Merantau sendiri, berjuang sendiri sampai bisa menyelesaikan S2. Percaya nggak? Percaya, ya. Siapa itu? Saya sendiri. Saya anak petani kawan-kawan semua. Kaget nggak? Saya anak petani loh. Nah, makanya saya aja yang anak petani mungkin lebih beruntung kawan-kawan teman-teman semua di rumah yang orang tuanya setidaknya penghasilannya lebih baik daripada orang tua saya. Harusnya kalian lebih semangat lagi, ya. Kalau di antara kalian ada yang merasa orang tuanya sudah tidak ada, saya juga tidak ada. Ibu saya sudah meninggal sejak SMP. Saya sudah ditinggal ibu saya. Meskipun hari ini saya dari SMK sampai sekarang saya punya orang tua sambung. Jadi lengkap lagi orang tua saya. Cuma saya pernah alami yang namanya tidak punya orang tua. Dari SMP, dari kecil saya udah yang namanya tempaan kehidupan itu udah sering banget saya alami. Pernah kawan-kawan semua makan hanya pakai garam
saja belum? Kerupuk pernah? Pernah. Nah, mungkin ada tapi sedikit ya. Kalian dipegangin HP sejak kelas berapa? Saya tanya dulu. SMP, saya belum punya. Saya megang HP pertama kali masih HP yang tebel itu SMK kelas 1. SD, SMP saya tidak kenal yang namanya HP. Ya karena orang tua saya tidak mau membelikan. Ya. Kalian yang sekarang SD, SMP, di sini kalian enak, fasilitas serba ada, tempat tidur ada, ya. Coba kalau kalian tahu masa lalu saya, masa lalu yang sangat-sangat kelam, mungkin kalian nggak tahu mau berkata apa. Gitu ya. Jadi apa artinya kawan-kawan semua? Saya aja seorang petani dengan izin Allah, dengan kesungguhan, ketekunan dan belajar secara ulang bisa merubah nasib sendiri. Saya yakin kawan-kawan semua yang ada di sini itu jauh lebih bisa. Percaya ya cowok? Percaya ya cewek? Percaya. Oke. Ya, itu kawan-kawan itu hanya intermezzo di awal ya. Kalau di panti lain seperti panti Islam Yatim Putri Giwangan, mereka udah pada kenal saya ketika saya isi itu apa sih itu? Kalau sekali isi seperti apa itu? Pasti mereka harus fokus karena apa? Ada 1-2 orang aja yang udah gak fokus, ngantuk, pasti nanti saya panggil di depan. Saya bisa membaca kalian. Nanti aku buktikan ya. Percaya nggak kalau seseorang itu bisa membaca pikiran seorang? Percaya nggak? Percaya ya. Oke. Kalau ada waktu saya buktikan dengan metode yang sederhana, gitu ya. Nah, bahkan hanya dengan tanggal lahir dan angka, saya bisa menebak satu nominal angka yang itu meskipun kalian tanggal lahirnya beda-beda, bahkan itu sama, satu angka yang sama. Bisa. Next, karena waktunya cukup singkat, yang biasanya saya isi 1 sampai 2 jam, ini hanya 30 menit. Jadi saya harus agak cepat. Ini kawan-kawan semua, saya punya tim trainer yang saya bawahi belajar ada 30-an dan mentor kami adalah Pak Setiawan Tiadantara, artis nasional, temannya Sule, Andre yang sering ke tayang di TV. Nah, tadi rumahnya di Jogja. Saya kenal beliau ketika beliau sebagai pembawa acaranya, saya sebagai tamu yang diundang. Itu pembicaranya di sini. Kemudian saya baru 2 bulan tadi sudah ceritakan bergabung dengan Simpul Sedekah. Kenapa kita bergabung? Karena Bang Firman punya program berbagi nasi. Kayaknya kurang kalau itu. Makanya kita ngadain pelatihannya. Kita matchkan, sinergikan, kerjasama. Saya bagian pengembangan dirinya, Bang Firman bagian itunya. Tapi dalam pengisiannya prakteknya kita bareng-bareng. Gitu ya. Next. Ini Tribun Jogja, Krishna TV. Nah, next, isi ke berbagai macam panti asuhan. Ini ada sebagian foto lama. Ini ada beberapa panti beda-beda. Nah, selalu banyak pesertanya, ya. Tuh. Nah, ini ada 7. Nah, tadi saya next aja ya. Ini jalan-jalan saya selalu memberikan kesempatan untuk jalan-jalan kepada karyawan saya. Terus selanjutnya keseruan kebersamaan ini kita kayak teman sendiri ya. Saya tidak menempatkan diri sebagai bos di sana. Kalian boleh main kalau pas kerja. Bahkan saya ajak ke bioskop pun sesekali kalian saya ajak. Next, komunitas yang punya atau belajar komunitas jalan-jalan juga. Nah, ini hari ini kalian ada yang tahu how to become the best version of yourself. Artinya apa? Ya, bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik buat diri kalian sendiri. Karena apa? Kenapa tema ini diangkat? Ya, karena banyak sekali di antara kita yang tidak sadar bahwa kita itu selalu bertopeng, ya, bertopeng pada orang lain. Makanya banyak anak-anak muda yang sering
saya temui, khususnya saya ngisi di Pati, banyak anak-anak SMP itu galau gara-gara bucin. Karena apa? Mereka terlalu bergantung dan berharap pada seseorang dan ingin menjadi yang terbaik untuk orang yang dicintainya. Sehingga apa? Ketika cinta bertepuk sebelah tangan, maka yang ada kekecewaan itu. Saya nggak ingin di sini seperti itu. Paham ya? Oke ya. Next. Bongkar rahasia menjadi versi terbaik. Ada yang udah membayangkan, udah tahu tip dan triknya. Ada nggak? Ada nggak? Nggak. Oke. Nomor 1. Jurus pertama. Saya pakai bahasa-bahasa beda ya, karena background saya pebisnis dan saya memakai bahasa-bahasa milenial. Saya menyebut kalian adalah generasi muda hebat milenial yang menjadi estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Indonesia sudah mencanangkan bahwa 2025 atau 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Di tangan siapa itu semua? Di tangan anak mudanya itu. Karena yang udah usia 50, 60 mereka akan lengser dengan masa dan waktunya, ya. Yang akan menggantikan siapa? Ya kalian yang hari ini SD, SMP, SMA, kuliah. Sadar atau tidak sadar ya? Kalianlah yang akan menjadi pengganti DPR, bupati, presiden, ya, ustadz, bahkan atau pengurus panti pun kalian kawan-kawan semua. Sehingga apa? Kalau karakter kalian, mental kalian, sikap kalian tidak dibentuk mulai hari ini, saya meragukan itu semua. Ya, mau jadi apa Indonesia? Kita coba bercermin di Palestina. Belum lama ini terjadi apa? Serangan ya. Tahu waktu saya dan tim aksi tidak tahu sebelumnya, tahu beritanya? Tidak tahu. Meskipun kita orang Indonesia, kita setidaknya sebagai anak muda ikut andil, meskipun hanya menyuarakan, ya, hanya mensukseskan kegiatan aksi dengan berbagi. Nah, meskipun kita tidak bisa jihad sampai sana, apa yang kalian lihat dan kalian rasakan ketika kita melihat saudara kita di Palestina? Coba. Sedih ya? Potret apa yang kalian tahu? Anak kecil jadi korban terus. Iya, ada nggak yang di sebelah? Ada. Ditembak ada nggak? Ada. Dianiaya ada nggak? Ada. Dikubur hidup-hidup ada nggak? Ada juga. Bagaimana kalau hari ini situasi yang di sana Allah putar balik diganti di Indonesia? Kira-kira kalian nyaman nggak dengerin kayak gini? Gak nyaman kan? Ya kan? Nah, maka dari itu ini adalah anugerah terindah dari Tuhan, hadiah buat kalian. Hari ini di masjid, di tempat yang mulia, ada malaikat Allah yang mengibarkan sayapnya dari ufuk timur sampai barat untuk memberikan istighfar bagi kalian. Di hadisnya tahu kan, barang siapa yang meninggalkan majelis ilmu, maka Allah akan menyuruh malaikat-malaikatnya untuk membentangkan sayapnya dari timur sampai barat untuk memohonkan ampun. Dan hari ini dengan ada acara ini berarti kita ini berada pada naungan malaikat-malaikat Allah kawan-kawan semua. Paham? Tuh. Oke. Next, cintailah dan banggalah pada diri kalian. Ada yang gak mencintai diri sendiri, gak bangga sampai hari ini? Ada gak? Nah, ada yang masih mengeluh meratapi dengan nasibnya sendiri? Ada? Ada. Ada nggak yang masih belum nyaman ketika kalian jadi anak panti? Ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah ya. Ya. Saya sangat senang mendengar kata-kata kalian, karena saya masih banyak mendengar ketika saya ngisi, kemudian saya selesai ngisi, di belakang ada anak-anak, Kak, mau ngobrol sebentar bisa nggak? Ya, kesini aja dulu. Kita ngobrol. Satu atau dua anak itu, mereka ada yang curhat tentang masalah selama di panti dan lain-lain itu. Dan alhamdulillah ketika di sini gak ada, saya senang kawan-kawan semua. Saya hanya ingin menekankan bahwa kalian itu beruntung di antara orang-orang yang beruntung hari ini, ya.
Coba kalian keluar ke jalan, tengok di perempatan. Banyak nggak anak-anak kecil yang mungkin misalnya SD, yang minta-minta pakaiannya nggak jelas, kumuh, kucur, banyak nggak? Gimana rasanya ketika nasib mereka ditukar sama Allah hari ini ke kalian? Mau nggak? Nggak mau, ya. Banyak juga orang-orang yang badannya bugar, segar, kuat, fisiknya kuat, minta-minta di jalan. Banyak juga nggak? Tapi di sisi lain, ketika kalian tengok ke rumah sakit, kalian masuk ke salah satu ruangan, banyak sekali penampakan untuk nafas saja orang harus memakai selang oksigen. Ada yang dadanya harus ditusuk pakai jarum yang dimensinya gede. Sedangkan kalian coba pegang jantung kalian, coba pegang, rasakan, pegang semua jantung kalian, rasakan detaknya. Ada yang nggak berdetak? Ada nggak? Nggak ada. Maka dari itu kita harus pantas mengucapkan apa? Alhamdulillah, karena pada sore hari ini sampai detik ini kita masih diberikan nafas yang gratis kawan-kawan semua. Yang mana orang-orang yang punya asma, orang-orang yang mungkin terjangkit corona, mereka harus pakai bantuan alat berapa ratus bahkan jutaan yang harus keluarkan. Bayangin nggak? Sedangkan kita gratis loh. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur ya. Oke. Paham ya? Yang pertama, cintailah diri sendiri. Apapun kekurangan kalian, kelebihan kalian, ya, itu yakinlah bahwa itu semua sudah yang terbaik dan paling sempurna yang Allah anugerahkan pada diri kalian. Enggak usah tengok kanan kiri, lihat atas bawah, ya. Belum tentu orang lain yang kalian anggap bahagia, dia sebahagia seperti yang kalian bayangkan itu. Belum tentu orang-orang yang bukan anak panti, dia tidak seberuntung apa yang kalian pikirkan. Paham? Kalian harus setiap hari bahwa tanamkan saya bahagia, saya sehat, saya semangat, dan saya pantang menyerah menggapai cita-cita saya. Itu harus siap diucapkan setiap pagi kalau bisa. Next, jadilah dirimu sendiri, tak next aja, nggak jauh beda nih. Jurus ketiga, yakin dan percaya ya. Meskipun kita udah menjadi diri kita sendiri, kadang hati kita masih rapuh kawan-kawan. Kita belum yakin akan kemampuan dan potensi diri kita. Pernah berpikir suruh maju masih gagal, nggak mau, karena apa? Tidak percaya diri itu mental, penyakit mental. Kalau bahasa saya namanya mental block, penghalang mental yang membatasi seseorang tidak mau melangkah untuk menjadi orang yang lebih baik. Paham ya? Itu. Oke. Jadi harus yakin. Ketika kalian disuruh ikut olimpiade matematika, maju aja. Masalah bisa atau nggak bisa, pikir belakangan itu. Karena kita masih dikasih waktu untuk mempersiapkan belajar itu. Saya juga kayak gitu. Ditanamkan saya kayak gitu. Jangan enggak dulu. Hilangkan semua kata-kata jangan, enggak, tidak mau. Saya tidak bisa hilangkan dalam kamus kehidupan kalian, ya. Tapi balik dengan kata bisa, pasti bisa. Saya yakin, saya optimis, dan saya selalu semangat. Gitu ya. Itu. Next. Positive thinking. Itu sambungan dari penjelasan sebelumnya. Kita harus berpikir positive thinking. Karena abang-abang semua di Al-Quran telah dijelaskan bahwa Allah itu selalu bersama prasangka hambanya. Kalau di dalam ilmu ilmiahnya ada ilmu bahwa manusia itu adalah produk dari pikirannya. Pernah dengar itu? Atau law of attraction. Tahu? Apa yang kita bayangkan, ya itulah yang akan terjadi. Teman-teman ketika di kampus misalkan, atau di sekolah, kalian dikasih tugas dari guru kalian, kemudian ada salah satu siswa atau mahasiswa yang tidak mengerjakan, kalian paling dalam hati berpikir, semoga dosen itu atau guru itu tidak hadir. Kalian selalu terbayang-bayang itu, tapi ternyata apa? Malah hadir. Secara tidak langsung, alam bawah sadar, beliau itu memberikan sinyal ke alam bawah sadar kalian untuk menghadirkan dia ke tengah-tengah kalian. Kalau kalian berdiri di belakang panti misalkan, wah kok serem banget ya di kamar mandi atau mana?
nanti jangan-jangan ada ini, misalkan ada kayak hantu apa, tiba-tiba kayak ada bayangan itu salah satu contoh bahwa kita itu adalah bawah sadar yang memberikan sinyal. Apa yang kita pikirkan itu bisa memberikan sinyal magnet ke lingkungan sekitar kita, kawan-kawan semua. Paham? Sehingga apa? Kita dituntut untuk selalu positif thinking, berprasangka baik, ya, yakin pada janji-janji Allah. Jadi ayat-ayat Allah yang hidup dan menghidupi di muka bumi. Jangan jadi orang yang mengeluh, loyo, tidak punya harapan pasti, hanya diputus satu kali aja udah pengen mati terjun ke laut. Jangan kayak gitu. Cita-cita kalian itu terlalu berharga loh semua. Coba kalian bayangkan berapa lama ibu kalian mengandung? 9 bulan ya kurang lebih ya. Ibu kalian udah berjuang mati-matian, tapi ketika udah menyekolahkan kalian, menempatkan kalian di panti, kalian putus harapan gara-gara putus. Apa enggak sakit orang tua kalian? Ya, kalian tidak itu. Dan pesan saya, ketika nanti kalian selesai dari sini, ya, entah SMK atau setelah lulus, harapan saya kalian sampai kuliah, ya, mudah-mudahan kalian harus tanamkan benar-benar ini. Pulang dari Jogja ke kampung kalian sendiri, kalian harus memberikan warna minimal buat keluarga kalian. Kalian harus berdampak pada lingkungan kalian. Jangan mau menjadi anak-anak muda yang biasa, ya. Tunjukkan kalau kalian itu hebat. Kalian hebat berdasarkan versi terbaik kalian. Buat kalian yang jago matematika, kembangkan terus, fokus, asa terdalam, insya Allah kalian expert jago di situ. Buat kalian yang senang dunia musik misalkan, kalian fokusin, kembangkan, belajar terus setiap hari, insya Allah kalian akan jago di bidang itu. Ketika kalian ingin menjadi dokter, guru, ataupun yang lain, mulai hari ini persiapkan, ya, belajar yang rajin. Kemudian minta saran sama kakak-kakak yang di sini, atau Pak Edi dan lainnya, atau Oma. Insya Allah dengan nasihat-nasihat mutiara itu, insya Allah kalian lebih mudah untuk menggapai cita-cita kalian. Paham ya? Oke, next. Impian, tujuan disikap, ya. Kalian udah tahu belum impian kalian apa? Tahu? Belum tahu. Nah, 5 menit lagi ya. Udah mau mepet ya Pak Edi? 5 menit lagi ya. Sampai jam berapa? Ya, nggak apa-apa. Kalau misalnya di sini nanti 17.28. Oke, udah maghrib nih tadi. Oke ya udah, pesan aja. 5 menit ya. Oke, sampai di 6. Ya. Pesan saya buat anak-anak muda generasi milenial. Kalian paham nggak dengan bahasa generasi milenial? Paham nggak? Apa bedanya dengan generasi Y dan X? Paham nggak? Paham? Saya mau tanya, banyak generasi milenial itu apa? Berguna. Saya tanya, tahun berapa sih generasi anak itu bisa dikatakan generasi milenial? Lahir tahun berapa sampai tahun berapa? Mulai dari berapa? Kelahiran. Dari berapa? Saya tanya aja langsung, yang lahir tahun 1996 katakan ada? Gak ada. 1999 gak ada juga. 2000 ada. 2001 sampai 2010 katakan. Ya, itulah yang dinamakan anak-anak generasi milenial, ya. Jadi kalianlah yang saat ini menjadi harapan bangsa, nafas kehidupan perubahan negeri ini kalau semuanya. Makanya kalian harus menjadi panti teladan setidaknya, menjadi anak-anak yang memiliki sikap teladan, sikap yang baik, attitude yang baik, kecerdasan yang tidak diragukan. Nah, karena setelah generasi kalian ada
muncul lagi yang namanya generasi alpha itu. Nah, kalian akan tergeser lagi nanti. Tantangan kalian ke depan itu jauh lebih berat kawan-kawan semua. Karena apa? Kita teknologi. Jadi kalian itu harus bisa yang namanya teknologi. Ketika kalian bisa Microsoft aja nggak bisa, Facebook aja nggak punya, Instagram aja nggak tahu, itu kebangetan. Kalian akan tertinggal. Paham? Itu ya. Makanya saya ingatin aja buat kalian. Kakak mau gitu karena semangatnya, karena waktunya sangat terbatas tuh. Karena kalau yang namanya pelatihan ternyata nggak sampai ada di sini, jadi hanya teorinya saja. Ini startnya masih banyak sebenarnya, tapi saya cut dulu. Nah, miliki motonya. Ada 3 moto untuk kakak ya. Yang pertama apa? Jadilah yang terbaik. Ya, yang pertama. Ya. Kalau tidak bisa menjadi yang terbaik, jadilah nomor 1. Tapi kalau tidak bisa menjadi nomor 1, jadilah yang berbeda. Sesuai apa? Sesuai versi terbaik kalian ya. Ingat teman-teman semua, 85% dari pencapaian saya bukan omong kosong, ini nyata, real, dan selalu saya ingatkan ke anak panti ya. Dari semester 2 S1 berarti udah sekitar 7 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu, saya udah menuliskan mimpi saya di kamar tidur saya. Cek aja sampai sekarang, kalau nggak percaya cek aja di kamar saya. Teman-teman saya yang datang selalu ada, banyak tempelan tuh. Bahkan saya selalu disebut kamu itu tidak impian ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting nyata dan terjadi real. Dan timingnya urutan terjadinya dengan takdir Allah itu nyata sesuai dengan yang saya tulis. Padahal saya mau tulis itu pas kondisi saya di bawah, dan saya nggak ada kekuatan untuk mencapai itu. Hanya saya yakin bahwa Allah akan membawa saya pada impian saya di masa yang akan. Ternyata benar kawan. Salah satunya saya ingin lanjut S2 sebelum saya lulus S1 dengan predikat Kumbat. Ya, Kumbat itu berarti terbaik kalau di kampus. Itu saya tulis ketika saya belum sama sekali Kumbat dan saya nggak punya uang untuk S2. Ternyata apa? Belum sampai 4 tahun saya bisa menyelesaikan S1 dan bisa loncat ke S2. Itu, paham ya semuanya? Tolong buat kalian yang di sini ya, kalau kalian percaya dan yakin, setelah meninggalkan tempat ini atau nanti malam, coba lakukan kayak ini ya. Tulis impian kalian, kalau perlu cari gambarnya di print. Misalkan saya ingin pergi haji, cari gambar kabarnya, bawahnya ditulis tanggalnya berapa, bulannya apa, tahun berapa, misalkan 25 Juli 2025, tulis dulu. Atau saya ingin kuliah sampai S1 atau S2 di luar negeri, tulis di sedetail-detailnya di mana kalian inginkan ya, paham? Jadi saya akan didekatkan dengan tempat tidur kalian ya. Karena apa kawan semua, ternyata ya, tanpa kita sadar dan tanpa kita tahu, ada malaikat yang selalu datang ke tempat kita. Untuk apa? Untuk menengok kita ini, selain untuk menjaga kita, paham? Sehingga apa? Ketika ada malaikat, oh si A ini ternyata punya impian ini loh, di 3 tahun, 5 tahun ke depan, maka malaikat itu akan menyampaikan ke langit, ke Asia, ke Allah untuk mengabulkan doa kalian. Itu ya teman semua. Karena kita ada waktu yang terbatas, insya Allah kalau memang ini penting dan bermanfaat, silakan diamalkan dan mudah-mudahan ada momentum yang lebih panjang lagi waktunya untuk kalian bisa menyerap apa yang sedikit ini saya sampaikan. Niat saya tulus, insya Allah saya hanya ingin berbagi. Saya tidak bisa apa-apa, saya miskin ilmu, dan saya bukan orang yang paling hebat dibanding kalian. Saya yakin kalian lah yang akan menjadi calon-calon orang hebat berikutnya. Ya. Doakan saya juga, doakan saya, Pak Firman dan istrinya dan anaknya, mudah-mudahan kita istiqomah ya dalam mengiringi sport sedekah ini ya. Semoga mungkin Bapak ya, terima kasih waktunya, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Amin ya. Sukses selalu, salam sukses, salam inspirasi dan salam hebat buat kalian semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Gus Faridu.
Terima kasih atas